Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan menjelaskan hasil pengerjaan kami tentang digital library. Ayo lanjut next. Anggota kelompok kami ada Abizar Zuhur Fatahillah, saya sendiri, ada Fikriansyah Putra, ada Hana Nabila, ada Irza Haji Prabowo, dan ada Tanti Nazala Asyila. Next. Sini akan dijelaskan oleh Irja. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Nah, di sini kita kan mengambil studi kasus tentang digital library. Nah, ini latar belakang. Teknologi informasi berdampak besar pada perpustakaan, mendorong digitalisasi untuk mengatasi keterbatasan fisik, waktu operasional, dan aksesibilitas. Perpustakaan digital tidak hanya mengubah koleksi fisik menjadi digital, tetapi juga memastikan informasi relevan dan mudah diakses kapan saja. Implementasi yang efektif mencakup sistem pencarian ramah pengguna, integrasi teknologi terkini, dan peningkatan kompetensi pustakawan dalam teknologi informasi. Namun, tantangan seperti kompetensi teknologi, hak cipta, dan evaluasi layanan tetap perlu diatasi. Jika dikelola baik, perpustakaan digital meningkatkan aksesibilitas dan kepuasan pengguna terutama di era revolusi industri 4.0. Perancangan database melibatkan analisis, model IR atau IIR, denormalisasi, distribusi data, dan perangkat lunak yang sesuai. Next. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana cara merancang model entity relationship atau IR yang mencakup setidaknya 5 entitas untuk keperluan perpustakaan digital. Yang kedua, apakah sistem manajemen basis data atau DBMS yang akan dibuat ini akan terhubung atau terpisah dari aplikasi? Dan yang ketiga, bagaimana cara memilih DBMS yang tepat menurut faktor teknis, ekonomi, dan politik organisasi? Yang keempat, bagaimana penerapan denormalisasi atau distribusi data dalam sistem perpustakaan digital? Yang terakhir, apa perangkat lunak optimal untuk membuat aplikasi perpustakaan digital? Selanjutnya di sini ada batasan masalah. Yang pertama ada proyek ini fokus pada desain IR atau IR, transformasi ke logical relational schema atau LRS, dan table untuk perpustakaan digital. Selanjutnya ada penilaian DBMS dilakukan berdasarkan kebutuhan perpustakaan, ukuran kecil hingga menengah. Selanjutnya ada implementasi denormalisasi dan distribusi data hanya mencakup skenario penggunaan umum. Selanjutnya, pemilihan perangkat lunak aplikasi dibatasi pada teknologi yang umum di Indonesia seperti PHP dan MySQL. Selanjutnya ada tujuannya. Yang pertama itu ada merancang model IR atau IR yang mencakup entitas utama untuk perpustakaan digital. Yang kedua ada menentukan cara integrasi DBMS dan aplikasi untuk meningkatkan kinerja sistem. Yang ketiga, memilih DBMS yang tepat berdasarkan analisis teknis, ekonomi, dan politik organisasi. Yang keempat, mengimplementasikan denormalisasi atau distribusi data untuk meningkatkan efisiensi manajemen data. Yang kelima, menentukan perangkat lunak terbaik untuk mendukung pengembangan sistem perpustakaan digital. Selanjutnya, tadi kasus di sini. Proyek perpustakaan digital dibuat untuk menawarkan layanan modern dalam mengelola koleksi buku, keanggotaan, dan proses peminjaman secara daring. Dengan meningkatnya permintaan untuk akses informasi yang mudah dan efisien, perpustakaan ini memerlukan sistem basis data yang mampu mengatur informasi pengguna, buku, peminjaman, ulasan, dan kategori dengan cara yang terstruktur dan aman. Nah, masalah yang dihadapi di sini, perpustakaan digital menghadapi masalah dalam mengelola data yang masih terpisah dan tidak terorganisasi. Ini menyebabkan kesulitan dalam memantau status keanggotaan serta transaksi peminjaman.
dan sering terjadi ketidakcocokan antara informasi stok buku di sistem dengan kondisi yang sebenarnya. Di samping itu, ketiadaan mekanisme terpusat untuk mengumpulkan dan menganalisis ulasan pengguna menyulitkan perpustakaan dalam memahami kebutuhan pengguna dan meningkatkan pengalaman mereka. Selanjutnya di sini ada tujuan dari proyek ini. Yang pertama yaitu pengelolaan data terdistribusi. Dengan fitur denormalisasi dan basis data terdistribusi, sistem memastikan bahwa data tetap konsisten dan dapat diakses dengan cepat oleh administrator dan anggota. Lalu kedua ada keamanan data. Data pengguna dilindungi dengan enkripsi, sementara kontrol akses berdasarkan peran memastikan hanya administrator yang bisa mengubah data penting. Lalu yang ketiga, ada integritas data, yaitu penerapan transaksi ASID menjamin bahwa operasi seperti peminjaman atau pengembalian buku dilaksanakan dengan konsisten tanpa inkonsistensi data. Lalu use case. Pertama di sini, pendaftaran keanggotaan. Itu pengguna mendaftar untuk menjadi anggota perpustakaan dengan mengisi informasi pribadi seperti nama, email, kata sandi, dan memilih jenis keanggotaan. Itu yang ada reguler, premium, atau VIP. Lalu yang kedua, pengelolaan koleksi buku. Administrator bisa menambah data buku baru dengan informasi seperti ID buku, judul ISBN, penerbit, tahun terbit, genre, bahasa, kategori, dan penulis. Sistem juga memperbarui data stok buku secara otomatis sesuai dengan status peminjaman. Lalu yang ketiga, peminjaman buku. Anggota dapat meminjam buku secara online melalui sistem. Data seperti ID peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman akan dicatat oleh sistem. Lalu yang keempat, pemberian ulasan. Setelah membaca buku, anggota bisa memberi ulasan dan penilaian. Sistem menyimpan data ulasan ini untuk membantu pengguna lain dalam memilih buku. Lalu yang terakhir yaitu laporan dan analisis. Administrator dapat mengakses laporan mengenai buku yang paling banyak dipinjam, kategori buku yang populer, serta ulasan pengguna untuk membantu proses pengambilan keputusan. Lalu di sini ada hasil yang diharapkan. Jadi sistem basis data yang terstruktur akan mempercepat pendaftaran, peminjaman, dan pengembalian buku secara daring, memberikan pengalaman pengguna yang lebih efisien, pengelolaan stok buku yang otomatis dan akurat memastikan informasi ketersediaan selalu tersedia. Lalu fitur analisis data terpusat membantu administrator membuat keputusan strategis, seperti menambah koleksi buku yang populer dan meningkatkan layanan berdasarkan ulasan pengguna. Dengan demikian, sistem ini diharapkan meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan sekaligus kepuasan anggota. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada perancangan model data, yaitu Incentive Entity Relationship atau IIR. Jadi, diagram IIR ini pada sistem perpustakaan digital ini menggambarkan hubungan antar entitas utama, yaitu di sini ada pengguna, buku, penulis, kategori, dan keanggotaan, beserta atribut dan relasi yang menghubungkan mereka. Entitas pengguna memiliki atribut seperti ID pengguna, nama pengguna, email, kata sandi, dan tanggal pendaftaran, yang digunakan untuk menyimpan informasi identitas pengguna. Lalu selanjutnya, identitas buku mencakup atribut seperti ID buku, judul, ISBN, penerbit, tahun terbit, genre, dan bahasa, yang berisi detail lengkap tentang koleksi buku. Sementara itu, entitas penulis menyimpan informasi seperti buku, seperti ID penulis, nama penulis, biografi, tanggal lahir, dan menyimpan informasi penulis buku. Untuk pengelompokan buku, itu berada di entitas kategori. Ini digunakan seperti ID kategori, nama kategori, dan deskripsi. Selain itu, entitas keanggotaan mengelola level keanggotaan pengguna melalui atribut seperti ID keanggotaan, tipe keanggotaan, durasi, benefit, dan biayanya. Hubungan antar entitas dijelaskan melalui relasi yang relevan. Relasi antara pengguna dan keanggotaan bersifat one-to-one, di mana setiap pengguna memiliki satu jenis keanggotaan. Relasi pengguna dengan buku bersifat many-to-many,
yang memungkinkan pengguna meminjam banyak buku. Sementara satu buku juga dapat dipinjam oleh banyak pengguna. Relasi ini memiliki atribut tambahan seperti ID peminjaman dan tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status untuk mencatat transaksi peminjaman. Selain itu, relasi pengguna dengan ulasan memungkinkan pengguna memberikan ulasan terhadap buku yang dicatat melalui atribut seperti rating, komen, dan tanggal ulasan. Buku juga dikelompokkan ke dalam kategori tertentu melalui relasi buku dengan kategori. Dan hubungan antara buku dan penulis bersifat many to many, di mana satu buku dapat ditulis oleh beberapa penulis. Sementara seorang penulis dapat menulis banyak buku. Next. Lalu selanjutnya di sini ada Logical Relation Schema atau LRS. Nah, di LRS ini kita dapat melihat bagaimana atribut-atribut yang ada di liar tadi diterjemahkan ke dalam kolom-kolom tabel. Jadi di sini ada tabel keanggotaan yang menyimpan informasi mengenai jenis keanggotaannya seperti tipe, durasi, biaya, dan benefit yang terhubung dengan tabel pengguna melalui atribut ID keanggotaan. Tabel pengguna berisi data pengguna yang serta memiliki hubungan dengan tabel peminjaman dan ulasan. Lalu tabel peminjaman mencatat transaksi peminjaman buku dengan atribut seperti tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan status peminjaman yang terkait dengan tabel buku melalui atribut ID buku. Sementara itu, tabel ulasan menyimpan informasi ulasan buku oleh pengguna, termasuk rating, komentar, dan tanggal ulasan, yang juga terhubung ke tabel buku dan pengguna. Tabel buku adalah inti dari sistem ini, menyimpan detail buku seperti judul, ISBN, penerbit, tahun terbit, genre, bahasa, dan memiliki hubungan dengan tabel kategori dan penulis. Tabel kategori menyimpan informasi tentang kategori buku, sementara tabel penulis mencatat data penulis buku seperti nama, biografi, kebangsaan, dan tanggal lahir. Boleh next. Selanjutnya di sini ada panjangan model data yang sudah dijadikan tabel. Yang pertama di sini ada tabel keanggotaan. Nah, tabel keanggotaan ini menyimpan informasi berbagai jenis keanggotaan di sistem perpustakaan. Masing-masing memiliki ID unik dan detail terkait keuntungannya. Ini yang pertama dengan ID keanggotaan 1001, tipe keanggotaan reguler. Benefitnya itu dapat meminjam 2 buku per minggu. Tidak ada durasi dengan biaya 100.000. Lalu yang kedua dengan ID keanggotaan 1002 dengan tipe keanggotaan premium dapat meminjam 5 buku per minggu atau akses e-book dalam durasi 1 tahun dengan biaya 250.000. Lalu yang ketiga ada ID keanggotaan dengan 1003 dengan tipe keanggotaan VIP, yaitu dengan benefit pinjam 10 buku per minggu dengan durasi 2 tahun dan biaya 500.000. Lalu yang kedua ada tabel pengguna. Itu menyimpan data anggota perpustakaan. Di sini penggunanya ada 3, yaitu ada Irza Aji, Tanti Nazala, dan Yogi Cahyono. Lalu yang ketiga di sini ada tabel peminjaman, yaitu yang menyimpan jadi peminjaman, tanggal peminjaman, dan status peminjamannya. Lalu yang keempat ada tabel buku, yang mencatat dan menyimpan informasi lengkap tentang koleksi bukunya. Seperti contohnya di sini ada buku Laskar Pelangi, Sang Pemimpin, dan Ayat-ayat Cinta. Terus next. Selanjutnya di sini ada tabel kategori yang mengkategorikan buku melalui genrenya. Seperti di sini ada kategori fiksi, sejarah, dan non-fiksi. Lalu ada tabel penulis, yaitu tabel yang berisi tentang penulis buku. Dan yang terakhir ada tabel ulasan, yang berisi ulasan-ulasan buku seperti ratingnya, komentarnya, dan tanggal ulasan dan ID pengguna buku. Selanjutnya ada DBMS.
Pemilihan antara DBMS terpisah atau menyatu sangat bergantung pada berbagai faktor. Menurut Stonebraker et al. Tahun 2005, DBMS menyatu lebih efisien pada awal pengembangan, tapi memerlukan pengoptimalan seiring berkembangnya data dan jumlah pengguna. Untuk perpustakaan digital, penggunaan DBMS terpisah lebih cocok karena mengelola banyak tabel dan entitas dengan karakteristik serta kebutuhan yang berbeda, sehingga lebih mudah dikelola secara terpisah. Dalam pengelolaan data perpustakaan digital, dengan menggunakan DBMS terpisah mendapatkan sejumlah keuntungan seperti yang pertama, performa dan skalabilitas, menangani data besar lebih efisien, dan memungkinkan optimasi setiap TBMS sesuai dengan jenis data spesifik. Yang kedua, keamanan dan privasi data, memungkinkan kontrol akses yang lebih terperinci dan melindungi data dari pelanggaran yang terpisah terjadi di DBMS lain. Yang ketiga, kelincahan dan fleksibilitas. Setiap DBMS bisa dikembangkan secara independen menggunakan teknologi yang paling sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat, ketersediaan tinggi dan toleransi kesalahan. Sistem tetap berjalan meskipun satu DBMS mengalami downtime dan dapat diskalakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkembang. Lalu yang kelima, kemudahan migrasi dan integrasi, mempermudah proses migrasi dan integrasi dengan aplikasi lain, memberikan fleksibilitas dalam memilih solusi yang tepat. Selanjutnya, lalu di sini ada jenis DBMS. Dalam merancang basis data untuk perpustakaan digital, pemilihan DBMS yang tepat sangat penting untuk memastikan pengelolaan data yang efisien dan aman. Berdasarkan kebutuhan perpustakaan digital, jenis DBMS yang paling sesuai adalah Relational Database Management System (RDBMS) seperti MySQL. Keunggulan RDBMS MySQL adalah yang pertama, efisiensi dalam mengelola data terstruktur dengan hubungan antar tabel. Lalu, kemampuan query kuat untuk pencarian data kompleks. Lalu ada skalabilitas tinggi untuk menangani volume data besar. Lalu selanjutnya ada keamanan dengan kontrol akses berbasis peran dan enkripsi. Lalu yang terakhir ada transaksi ACID, memastikan konsistensi dan integritas data. Next. Lalu di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan DBMS. Pertama, kompleksitas data. RDBMS seperti MySQL sangat cocok untuk data terstruktur yang memiliki hubungan antar tabel seperti data pengguna, buku, dan transaksi peminjaman. Lalu ada keamanan data. MySQL menyediakan kontrol akses berbasis peran, memastikan data sensitif terlindungi. Selain itu, MySQL mendukung enkripsi dan fitur keamanan lainnya untuk melindungi informasi pribadi pengguna dan transaksi. Lalu ada kinerja dan skalabilitas. MySQL dirancang untuk menangani jumlah data yang besar dengan efisiensi. Selain itu, ia juga mudah diskalakan seiring pertumbuhan data perpustakaan. Lalu yang terakhir adalah kemampuan query yang kuat. Dengan SQL, MySQL memungkinkan pengguna untuk melakukan query kompleks dan mendapatkan hasil dari berbagai tabel yang saling terhubung, memudahkan pencarian data terkait buku, peminjaman, dan keanggotaan. Lalu masih ada ternyata transaksi dan integritas data. MySQL mendukung fitur transaksi ACID, atomicity, consistency, isolation, durability yang menjamin konsistensi dan integritas data saat melakukan operasi seperti peminjaman dan pengembalian buku. Lalu ada biaya dan pemeliharaan. MySQL adalah DBMS open source yang mengurangi biaya lisensi. Dengan dukungan komunitas yang besar, biaya peliharaan dan pengembangan juga dapat ditekan. Sini open source maksudnya itu gratis ya, bisa digunakan oleh siapapun. Lalu yang selanjutnya kemudahan integrasi. MySQL dapat dengan mudah diintegrasikan dengan aplikasi berbasis web seperti PHP yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi perpustakaan digital. Selanjutnya,
Basis data terdistribusi. Berdasarkan struktur, database yang digunakan menggunakan penerapan pendekatan terdistribusi terpusat karena memungkinkan pembagian data berdasarkan entitas utama. Misalnya buku, pengguna, peminjam. Sambil tetap menjaga konsistensi data di satu server utama atau replikasi. Basis data terdistribusi dapat ditetapkan dengan membagi data berdasarkan tabel besar seperti buku horizontal, partitioning berdasarkan kategori, atau pada penggunaan berdasarkan wilayah geografis. MySQL juga mendukung replikasi untuk distribusi. Oke, baik. Yang pertama itu ada fragmentasi data. Jadi, fragmentasi data itu adalah teknik membagi tabel basis data menjadi bagian-bagian kecil yang disebut dengan fragment, yang kemudian didistribusikan ke berbagai lokasi fisik. Lalu, fragmentasi ini dapat berupa horizontal ataupun membagi data berdasarkan baris. Lalu ada yang vertikal atau berdasarkan kolom. Nah, dan terkadang juga itu bisa digabungkan dengan keduanya. Lalu di sini ada fragmentasi horizontal. Ini adalah contoh dari fragmentasi yang horizontal. Di sini ada uh, kolom ID buku, ada judul, ada ISBN, ada penerbit, ada tahun terbit, ada genre, ada bahasa, ada ID kategori, dan ada penulis. Lalu di masing-masing kolomnya ini juga ada isi-isinya, seperti di ID buku ada 2012, di judul ada judulnya seperti Laskar Pelangi, ada Sang Pemimpin, dan ayat-ayat cinta, dan seterusnya. Nah, lalu membagi data berdasarkan baris tertentu. Lalu di sini ada contohnya. Yang pertama itu ada penerbit satu. Nah, yaitu akan menyimpan kolom ID pengguna, nama pengguna, dan email. Lalu untuk penerbit yang kedua, itu akan menyimpan kolom ID pengguna, nama pengguna, kata sandi, tanggal pendaftaran, dan ID keanggotaan dengan query penerbit satu sama dengan alpha penerbit sama dengan bentang dalam kurung penerbit. Lalu yang kedua itu ada penerbit dua sama dengan alfa penerbit sama dengan kutip republika dalam kurung penerbit. Lalu untuk hasil dari kedua query tersebut ada di bawah sini. Fragmen penerbit yang pertama itu ada buku, judul, ISBN, penerbit, tahun terbit, ada genre, bahasa, ID kategori, dan ID penulis. Untuk hasilnya itu ada seperti ini. Lalu ada isinya, ada di ID buku, ada 2012 dengan judul Laskar Pelangi. Lalu yang kedua itu ada di ID buku ada 3011 dengan judul Sang Pemimpin. Dan di sini isinya itu ada dua. Lalu untuk fragmen penerbit dua, di situ isinya itu cuma ada satu. Tapi untuk kolomnya itu ada ID buku, judul, ISBN, penerbit, tahun terbit, genre, bahasa, ID kategori, dan ID penulis. Untuk isinya itu di ID buku ada 3033 dengan judul Ayat-Ayat Cinta. Nah, lalu yang kedua itu ada fragmentasi vertikal. Jadi untuk contohnya ini ada di kolom ada ID buku, ada nama pengguna, ada email, ada kata sandi, ada tanggal pendaftaran, dan juga ada ID keanggotaan. Dengan ini di ID buku itu ada 101, 102, 103, lalu ada nama penggunanya, ada nama Irza, ada Tanti, ada Yogi, dan emailnya kata sandi, tanggal pendaftaran, sampai pun ke ID keanggotaan. Lalu di sini itu membagi data berdasarkan kolom tertentu. Contohnya itu seperti di tabel identitas, yaitu akan menyimpan kolom ID pengguna, nama pengguna, dan email. Untuk tabel keanggotaan, itu akan menyimpan kolom ID pengguna, nama pengguna, kata sandi, tanggal pendaftaran, dan juga ID keanggotaan. Dengan query di pengguna satu itu ada ID pengguna, nama pengguna, email dalam kurung pengguna. Lalu untuk pengguna dua ada ID pengguna, nama pengguna, kata sandi, tanggal pendaftaran, ID keanggotaan dalam kurung pengguna. Nah, lalu untuk hasil dari query tersebut, seperti di gambar ini, untuk fragmen penerbit satu ada di atas, lalu fragmen penerbit dua ada yang pada di bawah sini.
Selanjutnya di sini ada perangkat lunak pembangun aplikasi. Pembangunan aplikasi perpustakaan digital ini akan menggunakan SAMPP sebagai perangkat lunak utama karena menyediakan solusi lengkap dengan Apache, MySQL atau MariaDB, PHP, dan Perl yang memungkinkan pengembang untuk mengatur lingkungan pengembangan dengan mudah tanpa perlu menginstal komponen terpisah. SAMPP ini mendukung berbagai platform seperti Windows, Mac OS, Linux, dan bersifat open source serta gratis dan menjadikannya pilihan ekonomis untuk membangun prototipe aplikasi. Next. Nah, perangkat lunak pembangunan aplikasi di sini manfaat dari SAMPP untuk perpustakaan digital yang pertama yaitu efisiensi pengembangan, yaitu mempermudah pengaturan server tanpa instalasi kompleks. Yang kedua, testing dan debugging, yaitu mendukung pengujian dan debugging aplikasi secara cepat. Yang ketiga, keamanan selama pengembangan, yaitu mengurangi risiko keamanan dengan pengoperasian lokal. Yang keempat, simulasi lingkungan nyata, yaitu memungkinkan pengujian fitur seperti login dan pengelolaan katalog. Yang kelima, yaitu hemat biaya mengurangi kebutuhan hosting selama pengembangan. Dan kelebihan aplikasi SAMPP ini memudahkan mudah diinstal dan digunakan. Yang kedua, kompatibilitas tinggi dengan berbagai framework PHP. Yang ketiga, mendukung virtual hosting untuk simulasi server langsung. Yang keempat, dukungan komunitas besar dengan dokumentasi dan tutorial. Yang kelima, memungkinkan pengujian aplikasi offline sebelum publikasi. Next. Selanjutnya untuk backend-nya di sini untuk web server menggunakan Apache yang disediakan oleh SAMPP digunakan untuk menangani permintaan dari pengguna melalui browser. Apache memastikan bahwa permintaan seperti menampilkan halaman buku atau proses peminjaman dapat diproses dengan cepat. Dan bahasa pemrogramannya di sini menggunakan PHP, yaitu yang digunakan untuk menangani proses di server seperti memperbarui status buku ketika dipinjam atau mengolah data pengguna. PHP ini juga menghubungkan aplikasi dengan MySQL untuk menyimpan dan mengambil data serta menampilkan hasil dalam bentuk halaman web. Selanjutnya, untuk database-nya menggunakan MySQL, yaitu digunakan untuk menyimpan data buku, anggota, dan transaksi peminjaman. PHP berkomunikasi dengan MySQL untuk melakukan operasi seperti memperbarui status buku, dipinjam, ataupun buku tersebut tersedia. MySQL ini sangat efisien dalam mengelola dan mengakses data dalam jumlah besar. Nah, untuk front-end-nya, di sini menggunakan HTML yang digunakan untuk membangun struktur halaman web seperti form pencarian buku, daftar buku, form peminjaman, dan juga informasi anggota, sehingga aplikasi ini dapat diakses dengan baik melalui browser dan memberikan struktur yang jelas. Selanjutnya, ke CSS. CSS ini digunakan untuk mendesain tampilan aplikasi, mengatur elemen-elemen seperti warna, font, dan layout agar aplikasi perpustakaan digital ini memiliki tampilan yang menarik dan mudah dinavigasi oleh pengguna. Dan terakhir, menggunakan JavaScript yang berfungsi untuk meningkatkan interaktivitas aplikasi dengan memungkinkan respon cepat terhadap input pengguna tanpa muat ulang halaman. Dan JavaScript ini juga digunakan untuk validasi form, pengambilan data dinamis, dan komunikasi dengan server menggunakan Ajax atau Fetch API. Next. Nah, untuk perangkat lunak pendukungnya, di sini ada SAMPP. SAMPP adalah platform yang menggabungkan Apache, MySQL, dan PHP dalam satu paket. Digunakan juga untuk mengembangkan aplikasi secara lokal dengan SAMPP. Pengembangan dapat menguji aplikasi di komputer pribadi ataupun server lokal dan memudahkan pemindahan aplikasi ke server hosting setelah selesai. Selanjutnya ada untuk text editor atau IDE, yaitu menggunakan Visual Studio Code atau VS Code dipilih sebagai text editor untuk menulis kode aplikasi. VS Code ini menyediakan fitur seperti penyorotan sintaks, integrasi Git, dan debugging, serta mendukung ekstensi untuk pengembang PHP, HTML, CSS, dan juga JavaScript. Dan terakhir sini ada version control, yaitu GitHub digunakan untuk pengolahan versi kode aplikasi, memungkinkan pengembang melacak perubahan, berkolaborasi, ataupun memulihkan versi sebelumnya. GitHub atau GitLab ini digunakan untuk menyimpan repositori kode dan memungkinkan akses serta kolaborasi dari berbagai lokasi. Untuk infrastrukturnya, aplikasi ini dijalankan secara lokal pada satu komputer yang berfungsi sebagai server, yang akan diakses oleh pengguna lain dalam jaringan lokal atau LAN. Komputer server ini akan menangani semua permintaan yang datang dari pengguna dan mengembalikan hasil melalui browser.
Pengoperasian dalam LLM ini memastikan aplikasi dapat diakses dengan cepat dan aman tanpa bergantung pada server eksternal. Oke, di sini ada kesimpulannya. Rancangan basis data untuk perpustakaan digital bertujuan meningkatkan efisiensi operasional, keamanan, dan kepuasan pengguna. Dengan menggunakan model IR atau IIR, data keanggotaan, buku, peminjaman, ulasan, dan transaksi dapat dikelola secara lebih terstruktur dan efisien. MySQL sebagai DBMS mendukung akses cepat dan aman, sementara XMPP mempermudah instalasi, pengembangan, dan pengujian aplikasi. Dengan implementasi sistem ini, diharapkan perpustakaan digital dapat mengatasi tantangan pengelolaan stok buku yang tidak akurat, kesulitan dalam memantau transaksi dan ulasan, serta mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku. Sistem ini juga memberikan keuntungan dalam hal keamanan data dan pengelolaan informasi yang lebih baik. Next. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 2.